Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang ada di LMS kami. Yaitu soal pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku yang berasal dari pengalaman individu dalam proses perubahan tingkah laku itu ke arah yang lebih baik. Dan dalam proses perubahan tingkah laku tersebut terdapat hubungan stimulus dan respon. Kemudian dalam upaya pembentukan tingkah laku tersebut dikendalikan oleh penguatan berupa hadiah maupun hukuman dari lingkungan yang merupakan komponen dari teori behavioristik ini sendiri. Kemudian contoh penerapan teori behavioristik ini yaitu sistem poin pada peserta didik di sekolah yang melanggar peraturan sekolah. Contoh penerapan teori behavioristik di dalam kelas yaitu program bank sampah. Melalui program ini peserta didik dapat mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, di mana peserta didik dapat menumbuhkan perilaku peduli lingkungan hidup. Stimulus dari guru sendiri, yang pertama, guru memberikan contoh dengan membuang sampah pada tempatnya dan cara memilah sampah berdasarkan jenisnya dan bagaimana peserta didik menjadi nasabah bank sampah. Kemudian stimulus yang kedua, guru sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan pengertian bagaimana cara mengolah limbah sampah. Kemudian yang ketiga, pengertian bahwa sampah bisa dikonversikan ke dalam nilai rupiah dan dapat membantu keluarga untuk membayar SPP. Kemudian yang keempat, guru memberikan peringatan kepada peserta didik, merupakan contohnya peringatan verbal kepada peserta didik yang tidak mengikuti program bank sampah dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, guru memberikan hadiah di kelas berupa poin tambahan kepada peserta didik yang mengikuti program bank sampah ini. Kemudian teori kedua yaitu teori kognitif, teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini adalah teori di mana individu sebagian besar belajar dari lingkungan sosialnya. Dengan mengamati orang lain, individu akan memperoleh pengetahuan, kemudian aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Individu melihat kesesuaian dari perilaku yang dia amati tadi. Kemudian individu tersebut bertindak sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan hasil yang mereka harapkan. Contohnya dalam pembelajaran kimia, misalkan materi termokimia, guru menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, mulai dari definisi termokimia, jenis reaksinya, beserta contohnya. Kemudian guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman sekelompoknya. Peserta didik akan menjawab soal-soal dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD berdasarkan penjelasan guru tadi dengan melihat kesesuaian pada soal dan peserta didik menjawab soal dengan pemahaman mereka sendiri setelah berdiskusi dengan temannya dan menggunakan bahasa mereka sendiri untuk menjawab soal pada LKPD, sehingga peserta didik mendapat hasil yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah teori di mana individu membangun atau
membuat pengetahuan sendiri dari pengalaman mereka sendiri. Kemudian penerapan teori konstruktivisme ini di dalam kelas yaitu bisa jadi contohnya tadi materi termokimia, di mana peserta didik ini membangun dan membuat pengetahuan mereka dari reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh reaksi eksoterm yaitu pembakaran sampah dan reaksi endoterm yaitu es yang mencair. Contoh dari pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari tersebut bisa membangun pengetahuan mereka sendiri, yaitu reaksi eksoterm yang melepaskan kalor atau menghasilkan panas, contohnya tadi pembakaran sampah, dan reaksi endoterm yang menerima kalor atau menghasilkan dingin, contohnya es yang mencair, seperti pengalaman yang mereka alami sendiri. Untuk mode pembelajaran atau soal kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mariati. Kepada Mariati dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Kak Dwi, yaitu soal yang kedua mengenai mode pembelajaran yang berdasarkan prinsip atau teori konstruktivisme. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada teori belajar konstruktivisme, pengetahuan peserta didik itu diperoleh dari pengalamannya. Jadi, menurut teori ini, peserta didik itu diberi kemandirian dan kebebasan untuk melakukan inovasi sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan suatu konsep. Nah, adapun mode-mode pembelajaran yang sesuai dengan teori konstruktivisme itu adalah mode pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah model pembelajaran penemuan atau yang biasa kita kenal dengan inquiry learning. Nah, di mode pembelajaran ini peserta didik itu ditekankan untuk melakukan penyelidikan dan kemampuan berpikir sehingga nantinya mereka menemukan suatu konsep. Misalnya, pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini membutuhkan pembuktian dari suatu percobaan. Oleh karena itu, peserta didik diminta untuk melakukan penyelidikan, menganalisis, kemudian menarik kesimpulan, sehingga nantinya mereka mampu menemukan konsep tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua yaitu mode pembelajaran jigsaw. Nah, pada mode pembelajaran ini, peserta didik memiliki tanggung jawab besar terhadap proses pembelajaran. Kenapa peserta didik memiliki tanggung jawab besar terhadap proses pembelajaran? Karena dalam mode pembelajaran ini ada yang disebut dengan kelompok ahli dan kelompok asal. Jadi setiap anggota kelompok asal itu akan disebar ke kelompok ahli untuk mendiskusikan materi yang telah dibebankan kepada mereka. Setelah selesai mendiskusikan, mereka kembali lagi ke kelompok asal untuk nantinya setiap anggota kelompok ahli itu menjelaskan kembali kepada anggota kelompok asalnya. Jadi di sini mereka saling bertukar apa yang telah mereka diskusikan di kelompok ahli. Contohnya pada materi penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi ada kelompok ahli yang membahas tentang alkana, ada yang membahas tentang alkena, dan ada yang membahas tentang alkena. Nantinya mereka kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Yang ketiga ada mode pembelajaran kooperatif scripting. Nah, pada mode pembelajaran ini dibutuhkan kerjasama, tadi biasanya dilakukan secara berpasangan. Mendengar hingga nantinya mereka bergantian untuk menyampaikan apa yang mereka pahami dan kemudian mengambil kesimpulan atau intisari dari materi yang mereka diskusikan. Contohnya pada materi perkembangan teori atom. Dengan melakukan model ini, maka mereka akan mengetahui perkembangan teori atom secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian yang keempat ada mode pembelajaran investigasi kelompok. Nah, mode pembelajaran investigasi kelompok ini pembelajaran kooperatif yang sangat kompleks karena melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Jadi di sini peserta didik dituntut untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tema atau topik, kemudian mereka berinteraksi langsung dengan sumbernya dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Contohnya pada materi koloid. Nah, jadi peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplor tentang koloid itu. Contohnya, jika peserta didik memilih untuk membuat agar-agar, maka mereka harus mampu menentukan sebenarnya agar-agar itu termasuk dalam koloid apa.
dibuat dengan cara dengan berbagai pertimbangan lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mariati atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Wardani untuk soal yang ketiga, yaitu rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Kepada Rizky Wardani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa, setelah sebelumnya teman saya memaparkan tentang teori belajar sekaligus metode pembelajaran. Nah, pada kasus yang pertama di sini, ada seorang siswi yang bernama Tania, berusia 7 tahun, yang dimana dia memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Karena itu, rencana untuk meningkatkan motivasi belajarnya, yaitu dengan memperlihatkan alat peraga yang konkret untuk Tania. Kenapa seperti itu? Karena usia 7 tahun itu menurut teori Piaget masih membutuhkan alat objek yang konkret. Sehingga contohnya dalam pelajaran matematika, jika ingin mengajarkan penjumlahan ataupun pengurangan, seorang guru bisa membawa contoh seperti permen. Nah, nanti permen itu bisa diberikan ke kawannya sebagian, kemudian dikaitkan dengan teori penjumlahan dan pengurangan. Untuk siswa yang kedua, di sini ada Samuel yang berusia 10 tahun. Nah, Samuel ini adalah tipe siswa yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Tetapi Samuel memiliki rasa takut akan kegagalan. Nah, untuk meningkatkan motivasi Samuel dalam belajar, kita harus memberikan kita harus memberikan contoh yang logis kepada Samuel. Nah, kita bisa mencontohkan seperti peneliti-peneliti sebelumnya, yang sebelum dia mendapatkan hasil penelitian dengan sangat memuaskan, itu pasti disertai dengan percobaan-percobaan yang pastinya itu selalu mengalami kegagalan, hingga nanti akhirnya percobaan tersebut mengalami keberhasilan. Untuk siswa yang ketiga, di sini ada Sandra yang berusia 13 tahun. Sandra ini bersikap tenang di kelas, dan dia meremehkan keterampilan teman-temannya. Nah, untuk kasus Sandra, ini memiliki beberapa tahap yang harus dilalui, di mana kita harus memberikan pemahaman terhadap konsep dasar untuk Sandra, untuk membantu pola pikirnya Sandra. Kemudian, setelah itu, kita memberikan pemahaman terhadap konsep dasar tadi kepada Sandra. Selanjutnya, yang terakhir itu, kita harus memberikan pembinaan terhadap Sandra, agar nantinya berdasarkan konsep-konsep yang telah diterima, dia itu tidak serta-merta meremehkan teman-temannya, kemampuan teman-temannya. Ya, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Untuk siswa yang terakhir, di sini ada Robert, berusia 16 tahun. Nah, Robert menunjukkan sedikit minat di sekolah, dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Nah, karena keluarga Robert, orang tuanya tidak bisa dihubungi lagi, menurut kami, untuk meningkatkan motivasi belajar Robert, seorang guru sudah semestinya mengunjungi keluarga Robert yang ada. Nah, dalam kasus ini, karena dia tinggal bersama bibinya, maka seorang guru dapat mengunjungi bibinya dan mengatakan kepada bibinya dalam bentuk nasihat bahwa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa itu dibutuhkan juga peran dari keluarga. Nah, dalam hal ini bibinya Robert dapat
menanyakan bagaimana perkembangannya Robert setelah dia pulang sekolah nanti, atau bagaimana perasaannya Robert mengalami selama belajar di sekolah tadi. Nah, karena itu hal-hal tersebut akan membantu meningkatkan motivasi Robert dan siswa-siswa lainnya di sekolah dengan permasalahan yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, ini saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.